Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Yusrian dari kelas IF 4604. Di sini saya akan mengerjakan tugas CLO3 dari mata kuliah kalkulus lanjut. Pertama kita akan mengerjakan soal pertama, yaitu carilah titik pada elips x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari persamaan parameter dari persamaan tersebut. Kita tulis dulu, setelah itu kita jadikan x kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menyamakan si x itu dengan 4 cos t dan y-nya sama dengan 2 sin t. Kemudian kita akan menuliskan persamaan tersebut ke dalam persamaan suatu vektor, di mana kita akan menyimpulkannya dengan R. Setelah itu kita akan menuliskan vektor RT sama dengan 4 cos TI tambah 2 sin TJ. Setelah itu kita akan menuliskan rumus dari kelengkungan, yaitu mutlak x turunan pertama kali y turunan kedua kurang y turunan pertama kali x turunan kedua. Kemudian dibagi dengan x turunan pertama kuadrat ditambah y turunan pertama kuadrat. Kemudian dalamnya itu kita pangkatkan 3/2. Kemudian kita bisa menurunkan x itu ke dalam turunan pertama, yaitu min 4 sin t. Kemudian y turunan pertamanya sama dengan 2 cos t. Kemudian kita turunkan lagi x-nya ke turunan kedua, yaitu sama dengan min 4 cos t. Kemudian y turunan keduanya sama dengan min 2 sin t. Setelah kita mencari turunan pertama dengan turunan kedua, kita tinggal mensubstitusikan saja ke rumus kelengkungan tersebut. Setelah kita mensubstitusikan ke dalam rumus kelengkungan, selanjutnya kita hanya tinggal menyederhanakan saja untuk supaya bisa dicoret. Setelah kita mendapatkan hasil 8 sin kuadrat t tambah 8 cos kuadrat t dibagi 16 sin kuadrat t tambah 4 cos kuadrat t dalam kurung pangkat 3/2. Kemudian selanjutnya kita akan mengeluarkan si 8 dan mengumpulkan sin kuadrat t dan cos kuadrat t. Dan jika kita lihat sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t itu bernilai 1. Dan jika kita kalikan 8 kali 1 itu bernilai 8. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan nilai 8 per dalam kurung 16 sin kuadrat t tambah 4 cos kuadrat t pangkat 3/2, nilai tersebut akan mendapatkan nilai maksimum apabila sin t-nya itu sama dengan 0. Maka konsekuensinya kita harus menggantikan si t itu 0, pi, atau 2pi. Kemudian jika nilai tersebut ingin mendapatkan nilai minimum, sin t-nya itu harus sama dengan 1 ataupun sama dengan min 1. Maka dalam hal ini kita dapatkan t-nya itu pi per 2, 3/2. Karena kita memiliki nilai 8 per 6 dalam kurung 16 sin kuadrat t tambah 4 cos kuadrat t pangkat 3/2, apabila t-nya sama dengan 0 atau t-nya sama dengan pi atau t-nya sama dengan 2pi, maka nilai x-nya akan bernilai 1 jika kita substitusikan ke persamaan 8/16 sin kuadrat t tambah 4 cos kuadrat t pangkat 3/2.
dan nilai 1 tersebut adalah nilai maksimum. Dan kemudian apabila kita mendapatkan untuk T seperti tadi, yaitu kita dapatkan T sama dengan pi per 2 dan T sama dengan 3/2 pi. Maka nilai K akan bernilai 1/8 jika kita substitusikan terhadap persamaan tersebut. Dan nilai 1/8 tersebut adalah nilai kelangkungan minimum. Kemudian selanjutnya kita akan mencari titik kelangkungan maksimum dan minimum. Misal kita punya X-nya 4 cos T dan Y-nya 2 sin T. Selanjutnya kita inputkan si T-nya itu sama dengan 0 dan kita dapatkan X-nya 4 kali 1 dan Y-nya 2 kali 0. Maka didapatkan 4,0. Kemudian lakukan hal yang sama, T-nya kita inputkan dengan pi dan 2pi. Setelah kita mendapatkan hasilnya yaitu 4,0 dan min 4,0, artinya itu adalah nilai maksimumnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai minimumnya. Masih sama dengan cara yang tadi, dengan menginputkan si T-nya dengan nilai yang sudah didapatkan yaitu pi per 2. Kemudian hal yang sama dilakukan terhadap T yang kedua, yaitu memasukkan 3/2 pi. Setelah kita mendapatkan nilai 0,2 dan 0,-2, maka artinya itu adalah nilai minimumnya. Kemudian dapat kita simpulkan kelangkungan maksimumnya ada di titik 4,0 dan min 4,0. Kemudian kelangkungan minimumnya yaitu ada di titik 0,2 dan 0,-2. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu mencari suhu pada suatu lempengan yang berbentuk lingkaran pada suatu batas dan dinyatakan oleh persamaan Txy. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu batasnya yang ada pada soal dan persamaan Txy-nya sama yang ada pada soal. Kemudian kita akan menurunkan persamaan tersebut, menurunkannya itu terhadap X dan menurunkan terhadap Y. Pertama kita menurunkan terhadap X, kita mendapatkan nilai yaitu 4X. Kemudian jika kita menurunkannya terhadap Y, kita mendapatkan nilai 2Y min 1. Kemudian 4X yang sudah kita dapatkan tadi kita sama dengankan dengan 0, sama halnya dengan 2Y min 1. Kita sama dengankan dengan 0. Dan nilai X nya itu kita dapatkan 0 dan Y nya itu 1/2. Dan kita dapatkan suatu titik yaitu 0,1/2. Dan perlu diketahui titik 0,5 ini masih ada dalam suatu batas S. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mensubstitusikan titik 0,12 itu ke persamaan awal dan kita dapatkan min 1/4. Selanjutnya kita bisa melihat nilai dari suatu batas tersebut, yaitu adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari yaitu sama dengan 1. Selanjutnya dari sini kita bisa mendapatkan suatu persamaan parameter yaitu X-nya sama dengan cos T dan Y-nya itu sama dengan sin T. Nah, setelah kita dapatkan nilai X dan Y, kemudian kita akan mensubstitusikan ke persamaan T, X, Y di atas. Dan kemudian kita dapatkan nilai T, X, Y-nya itu sama dengan 2 cos kuadrat T tambah sin kuadrat T min sin T.
Setelah itu kita menurunkan persamaan yang telah kita substitusikan barusan ke turunan pertama dan mendapatkan hasil 4 cos T min sin T tambah 2 sin T cos T min cos T. Kemudian setelah itu kita sederhanakan mendapatkan nilai min 2 sin T cos T min cos T. Dan dikarenakan masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi min sin 2T min cos T. Setelah kita mendapatkan turunan pertama, selanjutnya kita akan mencari titik stasioner, di mana titik stasioner itu kita dapatkan dari turunan pertama kita sama dengankan dengan 0. Sehingga kita dapatkan min sin 2T min cos T sama dengan 0. Nilai ini akan terjadi. Ada beberapa kemungkinan nilai T itu memenuhi jika kita masukkan hasilnya itu adalah 0. Misalkan T-nya bisa pi per 2, atau T-nya bisa 3 per 2 pi, atau T-nya bisa 7 per 6 pi. Kemudian terakhir bisa juga T-nya sama dengan 11 per 6 pi. Nah, karena kita sudah memiliki nilai X-nya sama dengan cos T dan Y-nya sama dengan sin T, untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya itu, kita harus mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi itu ke T. Nah, yang pertama kita mencoba mensubstitusikan T-nya itu sama dengan pi per 2. Dan kita dapatkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan 1. Dan kita dapat 0,1. Kemudian kita melakukan hal yang sama seperti kita mensubstitusikan si T-nya itu sama dengan pi per 2. Setelah kita mensubstitusikan nilai tersebut ke T, dan kita dapat menyimpulkan bahwa kita memperoleh 4 titik. Itu titik pertama 0,1, kemudian 0,-1, kemudian min akar 3 per 2, min 1 per 2, kemudian akar 3 per 2, min 1 per 2. Dari 4 persamaan ini. Kemudian kita akan mencari nilai terendah atau mencari suhu terdingin dan terpanas. Dan itu berdasarkan nilai T, X, Y-nya dengan mensubstitusikan ke 4 titik yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya kita langsung saja mensubstitusikan titik yang pertama, yaitu T 0,1, kita dapatkan nilainya itu adalah 0. Kemudian yang kedua kita memasukkan titik 0,-1 ke persamaan T, XY. Dan kita dapatkan hasilnya itu adalah 2. Selanjutnya kita mensubstitusikan titik yang ketiga ke persamaan T, X, Y, yaitu min akar 3 per 2, min setengah. Dan kita dapatkan hasilnya itu adalah 9 per 4. Kemudian kita substitusikan titik yang keempat, yaitu titik akar 3 per 2, min setengah. Dan kita dapatkan hasilnya sama dengan substitusi yang ketiga, yaitu hasilnya 9 per 4. Dan nilai 9 per 4 itu kalau kita hasilkan nilainya yaitu 2,25. Sehingga kita dapat menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari soal nomor 2 ini, yaitu tempat terpanas berada di titik min akar 3 per 2, min 1 per 2, dan
akar 3/2, min 1/2 dengan nilai 2,25. Dan kemudian tempat terdingin yaitu berada di titik 0,5 dengan nilai min 1/4 seperti yang sebelumnya sudah kita cari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.